Baiklah, kita mulai untuk pembahasan gugus fungsi. Untuk yang pertama, gugus fungsi pertama tulis ada X ya. Jadi X ini merupakan simbol dari unsur-unsur halogen yang meliputi fluor, klor, brom, dan iod. Kemudian rumus umumnya atau rumus struktur ditulis dengan Rx ya. R ini simbol dari senyawa alkil, nanti akan dijelaskan tersendiri. Atau kalau masih ingat ya yang lalu pelajaran kelas 11 dikenal ada alkil ya. Kemudian nama golongan senyawa. Golongan senyawa yang pertama haloalkana. Ini mengacu pada nama sistematisnya atau dikenal dengan IUPAC ya. Kemudian yang kedua alkil halida, itu nama trivial atau bisa juga disebut dengan nama dagangnya, nama trivial atau nama dagang. Yang kedua gugus fungsi OH, dari garis baru OH ya. Rumus umumnya, rumus strukturnya tulis ROH. Nama golongannya golongan alkanol atau golongan alkil halida. Jadi kalau alkanol ini mengacu pada nama sistematis atau nama IUPAC ini tadi. Alkil halida itu pakai nama trivial. Yang ketiga, gugus fungsinya garis bertulis O ya. Rumus umumnya ditulis R garis O baru sambung R kembali ya. Ini adalah senyawa namanya alkoksialkana atau nama trivialnya sebut eter ya. Nah, yang berikutnya CO garis ya. Ini namanya. Berikutnya gugus fungsi ini baca COH. Ini kita tetap perhatikan bahwa C itu kalau ada C berarti dia ada 4 ikatannya, dikelilingi oleh 4 garis ini. COH. Kemudian rumus umumnya tinggal menambahkan R C O H ya. Apa namanya ini? Ini adalah gugus fungsi nama golongan alkanal atau aldehid ya. Alkanal ini nama sistematis, aldehid nama trivial atau nama dagang seperti ini tadi. Gugus fungsi berikutnya adalah ini ini tidak ada hanya dari CO ya. Ini tulis CO. Untuk penulisan O nya ini bisa juga ke bawah, tidak ada masalah, misalnya C terus begini ya, ini tidak ada masalah, ini sama saja CO. Kemudian rumus umumnya atau rumus strukturnya yang di ikatan tanda garis ini diletakkan R. Jadi misalnya R kita sambung C O sambung lagi baru R ya. Nama senyawanya golongannya adalah alkanon atau nama trivialnya sebut keton.
alkanon atau keton. Gugus fungsi berikutnya ini dibaca COOH, dibaca COOH. Rumus strukturnya nanti di sini tinggal menambahkan R, ditambahkan R C O H. Nama golongannya, nama senyawa ini adalah asam alkanoat atau asam karboksilat, ya. Jadi yang asam alkanoat ini nama sistematisnya atau nama IUPAC, kemudian asam karboksilat nama trivialnya. Rumus fungsi berikutnya adalah COOR. Kemudian rumus strukturnya atau rumus umumnya RCOOR. Nah, ini bisa ditambahkan pakai aksen RCOOR aksen, artinya R yang ini bisa sama, bisa juga berbeda. Adapun nama golongan, nama senyawanya ini adalah alkil alkanoat. Alkil alkanoat. Perbaiki dulu. Alkil alkanoat atau ester. Alkil alkanoat atau ester, ya. Ini adalah gugus fungsi yang akan kita pelajari pada beberapa pertemuan ke depan, ya. Kalau diperhatikan pada rumus umum, rumus struktur, semua gugus fungsi itu ada rumusnya R. Dapat dijelaskan sedikit apa itu R, ya. R itu adalah alkil. Alkil terdiri dari karbon dan hidrogen, atau biasa juga disebut bahwa alkil itu suatu senyawa alkana yang kekurangan satu atom hidrogen. Sebagai contoh, ya, senyawa etana terdiri dari 2 atom C dan 6 atom hidrogen. Ya, strukturnya seperti ini. Sekarang satu atom hidrogennya tidak ada, dihilangkan, maka akan membentuk seperti ini. Ini sudah tidak ada hidrogennya. Jadi inilah yang disebut dengan alkil. Rumus inilah alkil, ya. Kalau secara singkat dituliskan, ya, C di sini ada 3, maka dituliskan CH3, kemudian garis, kita pindahkan garisnya ini, kemudian CH2, ada tanda garis ini, tanda garis ini, pindahkan ke sini. Ini adalah rumus alkil, itu R, ya. Ya, R itu bukan hanya C2H5, bisa CH3, bisa C3, H7 dan sebagainya. Itulah yang akan dimasuk dalam rumus struktur di sini. Yang ini R. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman Anda, ini ada 7
senyawa, kita mau identifikasi kira-kira masuk di golongan senyawa apa saja dari rumus yang ada ini. Baiklah, kita identifikasi satu persatu ya. Ini nomor 1 ada, ini salah ini salah CH2 ya. Ingat C itu selalu hanya 4 ya. Jadi CH3, CH2, COO, CH3. Kira-kira masuk golongan senyawa apa? Kalau kita perhatikan di tabel yang gugus fungsinya, kita perhatikan mana yang gugus fungsinya yang mirip itu, atau rumus umumnya atau rumus strukturnya. Ternyata yang kita perhatikan rumusnya yang ini ya. Ini ada COO CH3, ini adalah R, berarti COOR. Yang mana ada COOR? COOR ternyata adalah yang ini ya. Ini adalah senyawa ester ya. Ini adalah masuk golongan ester atau alkil alkanoat. Yang berikutnya nomor 2 CH3, kemudian CH3. Yang perlu diperhatikan ininya, kita lihat ya. Mana gugus fungsi yang ada rumusnya seperti ini. Kita lihat ke kanan. Tentunya gugus fungsi kan di atas atau di bawah sama. Ini yang sama ya. Berarti ini adalah senyawa alkanon atau keton. Jadi ini termasuk gugus, memiliki gugus keton ya. Keton atau alkanon ya. Nama sistematisnya alkanon. Yang berikutnya yang nomor 3 ya. Nah, CH3, CH2, ini bukan CH2 ini, soalnya CH saja ya. Ya. CH. Kemudian CH3. Apa yang perlu diperhatikan gugus fungsinya? Ini ada OH di sini. Ya. Kita ingat kembali, cari tabel yang mana yang ada OH. Ternyata OH ada di nomor 2 ini. Rumus umumnya ROH, namanya adalah alkanol atau alkil alkohol. Ya. Jadi nomor 3 itu masuk golongan ini, golongan alkanol. Alkanol atau alkohol. Kita lihat kembali nomor 4 ya. CH3, CH2, CH2, Cl. Ini yang dilihat. Ini mengenai gugus fungsi ini. Kalau ini kan R ini. Ini R. Cl. Yang ada Cl-nya berarti simbolnya X ya. Ini simbolnya X. X ini mewakili halogen meliputi F, Cl, Br dan I. Jadi salah satunya. Ini adalah golongan senyawa haloalkana. Nah, kita tes ini adalah masuk haloalkana. Ya. Nah, berikutnya yang ke-5. Gimana cirinya? Adalah ini gugus fungsinya. Ini yang cirinya. COOH. Ya. CH3, CH2, COOH. Kita lihat yang mana ada COOH-nya. Ya. Ternyata COOH adalah ini. Ya. Rumus umumnya RCOOH. Namanya asam alkanoat. Ya. Ini adalah asam alkanoat. Dari gugus fungsi asam alkanoat. Kemudian yang ke-6, kita lihat ini lagi. Ya. Di mana ada gugus fungsinya itu? Kita perhatikan di tabel. Tadi nomor 3 itu. Sama nomor 3. Ya. Nah ini gugus fungsi O.
rumus umumnya ROR, namanya alkoksi alkana atau eter. Kita tulis salah satunya saja ya, eter atau alkoksi alkana. Yang terakhir kita lihat lagi yang ini, RCH3COH. Jadi COH ya, ternyata ini yang sama, nomor 4 ya. Ya, senyawa aldehid atau alkanal ya. Ini masuk senyawa aldehid atau alkanal ya. Demikian untuk identifikasi senyawa berdasarkan gugus fungsinya. Bapak berharap anak-anak sekalian kalau ada rumus senyawa sudah tahu bahwa senyawa itu gugus fungsinya apa, golongannya masuk golongan apa. Nah, setelah itu baru ada proses pemberian nama. Jadi ada sistematika sendiri pemberian nama. Dan itu pemberian nama mungkin kita akan pelajari pada pertemuan berikut ya. Saya harapkan tetap berlatih untuk bisa memahami gugus fungsi yang dipelajari pada hari ini. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.